Ini kan ada artikel baru, coba kita cek apakah sudah komplit atau belum isinya. Judulnya Influence of Brand Image, Price and Product Quality on Purchase Decision on Lazada E-commerce. Oke, ada 1, 2, 3, 4 variabel. Nah, yang pertama langsung saya cek itu apakah ada kuesionernya atau enggak, Mas dan Mbak. Coba kita telusuri. Latar belakang, terus landasan teori, terus masuk ke mana lagi nih? Oh, langsung model penelitian ya? Oh ya ya nih. Nah, jadi gini Mbak, untuk Mbak Luciana, ini ada model penelitian seperti ini kan. Untuk menghasilkan model penelitian dengan cara seperti ini, kita harus mengembangkan hipotesisnya. Jadi ada studi sebelumnya yang sudah dilakukan yang mendukung munculnya hipotesis tersebut. Nah, hipotesis ini langsung turun tanpa ada dukungan studi terdahulu. Nah, ini berarti nanti konsekuensinya kalau Mbak Luciana jadi pakai ini harus mencari pengembangan hipotesisnya. Nanti saya contohkan seperti apa untuk pengembangan hipotesis di artikel itu. Nah, terus mana ini untuk indikatornya? Nah, indikatornya ada nih. Brand image perception. Oke. Indikatornya ini yang ditampilkan, terus ono kuesioner enggak? Boleh, Raineng ini Mbak. Kuesioner Raineng. Iki kasusnya sama seperti kemarin waktu Mbak Uut Rosa itu nge-share artikel ke saya. Jadi di situ itu penulis artikelnya hanya menyebutkan indikator untuk masing-masing variabelnya itu seperti apa tanpa menghadirkan kalimat lengkap. Jadi hanya kata kuncinya saja. Misalkan seperti ini Mas dan Mbak. Untuk mengukur citra merek, ini dilihat dari apanya sih? Oh, itu dilihat dari kinerja mereknya. Oh, itu dilihat dari kemodernnya, aspek modernnya. Itu dilihat dari populer atau tidaknya. Nah, kalimat lengkapnya seperti apa kan? Kalau kita mau pakai ini bisa, tapi harus mengira-ngira sendiri nih Mbak Luciana. Kira-kira dibikin kalimat atau pernyataan yang komplit, yang orang bisa memahami dengan mudah sekali baca itu gimana sih? Misalkan seperti ini, citra merek, indikatornya populer. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ini diteliti pada Starbucks ya. Starbucks adalah coffee shop yang populer di mata saya. Titik. Nah, terus ini ada kata kunci modern. Berarti Viko mungkin kalimatnya adalah Starbucks adalah coffee shop yang modern menurut saya. Titik. Brand performance atau kinerja merek. Starbucks adalah coffee shop yang punya kinerja yang baik. Nah, mungkin seperti itu, Mbak. Cuman kan saya nggak tahu ini benar apa enggak. Ini kan hanya sekedar perkiraan sementara saja. Boleh nggak Pak dengan cara seperti itu? Boleh, tapi saya takutnya nanti waktu kita menguji validitas dan reliabilitas, ini banyak yang nggak lolos karena kalimat ini hanya kita artikan sesuai dengan apa yang kita maknai sendiri. Beda halnya ketika kita ngambil dari kuesioner yang sudah fix dari studi terdahulu, yang pernyataannya itu lengkap bunyinya. Nah, nanti saya tunjukkan pertanyaan yang lengkap itu seperti apa. Itu yang sudah terbukti valid dan reliable pada studi terdahulu. Sehingga kita mau pakai itu lebih percaya diri, loh Mbak. Ibaratnya orang mau berdiri itu pijakannya lebih kuat dibandingkan indikator yang hanya menampilkan kata kuncinya saja seperti ini. Nah, ini kemarin saya ngasih masukan yang sama juga ke Mbak Uut Rosa, Mbak Luciana. Jadi pada akhirnya ya dia memilih untuk berganti artikel, nggak jadi pakai ini, nggak jadi pakai yang ada indikator kata kuncinya saja tanpa menampilkan kalimat yang lengkap. Nah, monggo itu mungkin nanti bisa dipertimbangkan oleh Mbak Luciana, Mbak.
Mau pakai itu boleh, mau ganti yang lain juga boleh, tapi konsekuensinya seperti apa kan sudah saya sampaikan. Konsekuensi pertama, kamu harus mencari dukungan pengembangan hipotesisnya. Konsekuensi yang kedua, Mbak Luciana juga harus mencari kalimat lengkap untuk pernyataan pada indikatornya. Jadi bukan hanya kata kuncinya saja seperti yang ditampilkan di artikel itu.